Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, ini adalah suasana di dermaga JICT 2 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sesaat lagi informasi yang kami terima ini akan ada konferensi pers yang digelar di sana yang rencananya akan disampaikan oleh Menteri Perhubungan dan juga Panglima TNI terkait dengan penemuan kotak hitam Sriwijaya Air SJ182. Ada informasi yang mengatakan bahwa kotak hitam ini ditemukan sekitar pukul 16.20 di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dan bagian dari kotak hitam yang ditemukan adalah Flight Data Recorder atau FDR yang menyimpan data pesawat. Tentunya informasi atau kotak hitam ini sendiri sangat dinantikan karena untuk mengungkap apa sebenarnya penyebab pasti dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan sementara untuk menantikan konferensi pers, kami langsung ajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami Minanti Rohanta yang saat ini berada di dermaga JICT 2. Minanti? Ya, Zakia. Ya, Minanti, ini ada kapal, kalau kita melihat dari gambar begitu, ada kapal yang kemudian sudah merapat juga di dermaga JICT. Apa yang kemudian ditemukan kembali oleh tim SAR gabungan kali ini? Ya, Zakia, ini baru saja kami melihat ada sekitar 6 orang, di mana 6, 7, 8, 9, ini kami sambil menghitung, di mana sudah ada 9 orang, masing-masing membawa satu kantong. Satu kantong, namun kami belum dapat memastikan kantong berisi apa yang dibawa oleh petugas Basarnas ataupun dari TNI AL. Jika dilihat di sini pun bentuk dari kantongnya ada yang ukuran kecil dan juga ukuran besar. Namun jika dilihat kantong-kantong tersebut, ini ada sekitar nambah lagi orang yang membawa, jadi sekitar 11. Jika dilihat setiap kantong yang memang dibawa ke JICT ini dapat diperkirakan ini adalah serpihan dari pesawat ataupun properti dari korban. Jadi kita masih menunggu di sini sebenarnya barang apa yang baru saja dibawa turun dari kapal milik Basarnas seperti itu. Dan sebelumnya dapat kami informasikan juga bahwa di sini tadi Zakia. Ya, Minanti? Ini kami sedang melihat ada satu mobil. Ini adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memang baru sampai di dermaga JICT, tidak masuk ke kapal melainkan langsung mengarah ke tenda seperti itu. Di mana di tenda ini pun tadi kami juga sudah melihat ada kepala Basarnas, lalu juga ada pihak dari Sriwijaya. Jika melihat ada menteri, lalu juga memang diinformasikan sebelumnya akan ada konferensi pers oleh Panglima TNI, dan kami pun juga sempat mendapatkan informasi dari tim liputan yang berada di perairan, memang kotak hitam atau black box khususnya di bagian FDR atau Flight Data Record ini sudah ditemukan. Dan ini kami pun belum dapat memastikan apakah memang serpihan-serpihan atau FDR ini yang sudah sampai di dermaga JICT 2 dibawa oleh kapal Basarnas atau KM SAR karena memang sampai saat ini kami masih terus melihat petugas dari Basarnas membawa kantung hitam ataupun kantung berwarna orange menuju ke area memang tempat penampungan puing-puing pesawat seperti itu, Zakia. Dan kami pun tadi sempat menghubungi juga berbagai pihak dari pihak TNI AL dan JAKA, semuanya memang belum dapat menginformasikan secara jelas bagaimana proses penemuan dari FDR tersebut. Jadi jika dilihat namun kondisi cuaca ini terbilang memiliki ombak yang cukup tinggi pada hari ini dan juga kemarin, di mana tim liputan dari Metro TV pun memang ikut membantu mencari bersama
dengan penyelam lainnya mencari kotak hitam tersebut dan menginformasikan bahwa tadi pagi memang cuaca cukup kurang baik. Namun pada akhirnya sekarang kotak hitam yaitu bagian FDR sudah ditemukan dan saat ini pun proses desinfektan dilakukan oleh pihak PMI, yaitu penyemprotan kepada beberapa kantung-kantung yang memang sudah dikumpulkan. Dan tidak hanya itu saja, proses desinfektan ini pun juga dilakukan di kapal milik Basarnas. Zakia. Baik, Minanti, apakah juga sudah ada informasi pukul berapa tepatnya keterangan pers atau konferensi pers yang akan digelar? Ya Zakia, untuk lebih tepatnya pukul berapa konferensi pers akan dimulai kami belum mendapatkan informasi. Jika melihat Menteri Perhubungan sudah tiba di JICT dan saat ini pun kami tinggal menunggu kedatangan dari Panglima TNI. Apabila mungkin semua jajaran pemerintahan sudah tiba di sini, maka konferensi pers akan segera dimulai karena memang di sini persiapan sudah dilakukan sejak sekitar 1 jam yang lalu dan dari pihak Kepala Basarnas pun sudah tiba. Kami pun masih terus menanti di sini, Zakia. Baik. Kalau begitu total dari pencarian hari ini yang sudah ditemukan begitu baik puing dari serpihan kecil, serpihan besar maupun juga jenazah dari korban. Total di hari keempat ini apakah sudah ada update terakhir, Minanti? Ya, Zakia, jadi update terakhir masih sama dengan tadi siang yang disampaikan, yaitu di mana hanya ada 2 kapal yang merapat sebelum kapal Basarnas ini tiba. Jika di total ada 78 kantung jenazah, lalu 18 kantong serpihan kecil dan 22 kantong serpihan yang besar. Dan ini baru saja kami masih melihat petugas dari kapal Basarnas masih terus menurunkan kantung yang diduga ini adalah serpihan pesawat ataupun properti dari korban jatuhnya pesawat SJ182. Dan jika dilihat memang dari tadi masih banyak barang yang ditaruh di tempat penampungan. Jika dilihat ini ada lebih dari 10 kantung yang sudah kami lihat dan kami masih menunggu update terbaru dari sini terkait dengan penjelasan sebenarnya kantung apa yang dibawa dari kapal Basarnas ini, yaitu dari kapal KN Sarakarna, Zakia. Minanti, ini kan sebenarnya dari sinyal yang diduga dari black box atau kotak hitam sudah ditemukan dalam beberapa hari terakhir. Apa saja yang menjadi kendala untuk menemukan kotak hitam beberapa hari terakhir ini? Ya Zakia, jika dilihat dari kendala memang cuaca dan kondisi air ini bisa menjadi salah satu faktor. Kondisi kedalaman setiap penyelam pun dapat masuk ke perairan yaitu di sekitar 15 hingga 20 meter. Cuaca kemarin dan hari ini memiliki ombak dan arus yang cukup kencang. Jika kami kemarin sempat bersama dengan penyelam, mereka menyatakan memang lumpur di bagian bawah cukup banyak, lalu juga serpihan-serpihan kecil. Dan dapat kami sampaikan juga memang beberapa tim penyelam baik dari Basarnas, dari Taifib, dari Denjaka, penyelam TNI AL ataupun Kopaska, memang mereka ada beberapa tim yang dibagi-bagi gitu. Contohnya saja kemarin saya bersama dengan Denjaka, di mana Denjaka setiap tim berganti menyelam ke dasar laut, yaitu dengan rentan waktu sekitar 30 menit. Dari penemuan-penemuan dari sekitar 1 jam pencarian aja, kami melihat memang serpihan-serpihan kecil pun sempat ditemukan. Dan informasi dari Kopaska juga, jika waktu siang hari menjelang sore hari, jarak pandang di bawah atau di dasar laut itu hanya sekitar 2-3 meter saja. Lalu jika tinggi gelombang pun mencapai 3 meter. Itu kemarin yang sempat disampaikan langsung oleh
tim penyelam ketika berada di perairan Kepulauan Seribu, dan pencarian pun hanya dilakukan dari pagi hingga sore hari, di mana jam 9 pagi hingga pukul 5 sore. Zakia. Nanti kotak hitam sudah ditemukan begitu, kemudian apa sebenarnya menjadi fokus selanjutnya dalam pencarian pesawat Sriwijaya Air ini? Ya Zakia, jika kemarin kami berdiskusi dengan dan tim atau komandan tim dari Denjaka, fokusnya yang pertama ialah black box atau kotak hitam dalam pencarian. Selain itu juga korban-korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya atau SJ182 ini. Jika FDR atau ini merupakan bagian dari black box sudah ditemukan, maka FDR itu akan segera diserahkan ke KNKT untuk dianalisa lebih dalam lagi, karena memang FDR ini dapat menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mencari tahu bagaimana bagaimana pesawat dapat jatuh atau pesawat Sriwijaya ini dapat jatuh. Dapat kami sampaikan juga bahwa black box ini sebenarnya memiliki dua perangkat, di mana perangkat dari black box ini adalah CVR atau cockpit voice recorder, di mana CVR ini adalah percakapan di dalam kokpit pesawat, dan FDR ini adalah rekaman data penerbangan dari pesawat tersebut. Jadi intinya ketika ini FDR memang sudah ditemukan dan akan diserahkan ke KNKT, maka akan dianalisa bagaimana data penerbangan dari pesawat Sriwijaya SJ182 ini. Tak hanya itu juga kami dapat sampaikan bahwa memang black box ini dilengkapi oleh perangkat yang dikenal dengan underwater locator beacon atau ULB, di mana perangkat tersebut pun aktif setelah perekaman bersentuhan dengan air dan dapat mengirimkan sinyal dari kedalaman sekitar 14.000 kaki, di mana fungsi alat tersebut pun dapat membantu menemukan bagaimana kecelakaan pesawat terjadi atau dapat mempermudah mengetahui bagaimana pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Zakia. Baik, ini nanti kami akan kembali ke Anda untuk melihat kondisi terkini dan juga mengikuti jalannya konferensi pers di sana. Terima kasih atas laporannya. Dan pemirsa, kami informasikan sekali lagi tadi informasi yang kami dapatkan bahwa kotak hitam tepatnya adalah bagian FDR atau Flight Data Recorder ini sudah ditemukan. Informasinya ini ditemukan pada pukul 16.20 di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dan saat ini tengah dibawa menuju ke dermaga JICT 2. Begitu. Dan FDR dari kotak hitam ini sendiri memang menyimpan catatan atau data dari penerbangan yang mencatat informasi-informasi terkait data penerbangan seperti mulai dari ketinggian pesawat, kemudian juga kecepatan udara, arah penerbangan, kemudian percepatan vertikal, pitch, roll, dan juga status dari autopilot. Beberapa hari yang lalu memang sudah disampaikan juga oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang mengatakan bahwa sempat atau mereka ini menemukan ada dua sinyal yang diduga merupakan sinyal dari FDR maupun juga CVR atau Cockpit Voice Recorder yang berasal dari kotak hitam Sriwijaya. Dan saat itu juga dikatakan perkembangannya, kemudian mereka sudah menentukan atau menemukan lokasi dan fokus pencarian dalam beberapa hari terakhir diantaranya adalah untuk menemukan dan mengangkat kotak hitam Sriwijaya Air SJ182. Nantinya jika sudah ditemukan kotak hitam ini, baik FDR maupun juga CVR, ini juga diharapkan bisa langsung atau bisa menemukan apa sebenarnya penyebab dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini.